Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Suyang, dipimpin oleh Sulong, datang ke pintu masuk sebuah gua. Setelah melewati anak tangga batu yang sangat curam, masuklah ke dalam gua bawah tanah. Gua itu dipenuhi asap kuning samar dan suhunya sangat tinggi. Di atas tanah, ada cukup banyak batu, semuanya lengket karena panas yang menyengat, seolah-olah akan meleleh. Gua itu telah menyebar ke bawah, semakin banyak Anda bergerak ke bawah, semakin tinggi suhunya, dan semakin padat asap kuning di depan Anda. Teman kecil, bagian depan adalah formasi segel. Setelah berjalan sekitar 10 menit, sebuah ruang terbuka yang besar akhirnya muncul di depannya. Ruang terbuka dilapisi dengan batu cian, dan dari celah di bebatuan, cahaya biru bersinar dan kilauannya menyilaukan. Suyang berjalan ke sisi formasi ini dan mengamati formasi segel ini. Apakah kamu yakin, ini adalah formasi segel? Suyang tiba-tiba bertanya setelah melihatnya sebentar. Ya, formasi ini bukan formasi segel. Ada apa? Sulong bertanya dengan wajah kosong sebelum dia bereaksi. Ini bukan lagi formasi segel, itu telah dimodifikasi sedikit dan berubah menjadi labirin. Suyang berkata dengan ringan, dipastikan, seseorang datang untuk mengubah formasi, dan binatang buas itu sudah melarikan diri. Formasi labirin memiliki tempat yang sama dengan formasi sil, namun pada kenyataannya fungsi keduanya cukup berbeda. Meski labirin juga memiliki efek menjebak orang di dalam formasi, selama kamu berjalan sesuai aturan tertentu, kamu bisa keluar dari formasi tersebut. Fungsi dari formasi ini setara dengan pintu sebuah ruangan, pemiliknya memegang kunci, sehingga sangat nyaman untuk keluar masuk. Namun, bagi siapapun yang tidak memiliki kunci, pintu yang bisa dimasuki dan keluar pemiliknya sesuka hati tidak berbeda dengan dinding. Karena banyak kesamaan antara formasi segel dan labirin, maka proses pengubahan formasi segel ke labirin tidaklah besar. Teman kecil, apakah kamu mengatakan bahwa binatang buas itu telah melarikan diri? Sulong bertanya dengan suara gemetar, dengan ekspresi tidak percaya. Jika Anda tidak bisa, Anda dapat mendeteksi keberadaan binatang buas itu sendiri, dan Anda akan tahu, kata Suyang ringan. Wajah Sulong jelek, dan secercah pengetahuan spiritual terpancar, dan dia tidak melihat Demon Sky Crazy Fog. Ini. Sulong tidak bisa berkata-kata karena ngeri, wajahnya memerah, seolah-olah dia akan tercekik sampai mati karena terlalu bersemangat kapan saja. Suyang masuk ke dalam formasi dan melihat-lihat. Ternyata itu labirin Qixia di Feng Shui, gumam Suyang. Kapan ada yang datang ke tempat ini? Suyang menoleh dan bertanya pada Sulong. Formasinya tidak pecah, baru diganti. Bukan binatang buas yang mengubah formasi, kalau begitu, itu hanya manusia. Setengah bulan yang lalu, kami mengundang semua kekuatan besar di Kabupaten Tianwu untuk mengamati formasi ini. Ada banyak orang di sana, kata Sulong. Saat itu, binatang buas itu masih dalam formasi, tetapi setelah beberapa hari terakhir, binatang buas itu melarikan diri. Wajah marah Sulong berubah menjadi biru. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa pada saat itulah seseorang membuat tipuan. Jika binatang buas ini lolos, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Kabupaten Tianwu kita. Siapa yang melakukannya? Sulong meraung, dan seluruh gunung gemetar dengan suaranya yang besar. Suyang bermain dengan jari-jarinya dan menunggu Sulong melampiaskan emosinya sebelum berbicara dengan ringan. Sebenarnya, masalah ini tidak sulit. Anda bisa memberitahu saya tentang orang-orang dan kekuatan yang hadir hari itu. Saya akan pergi dan melihat satu persatu, kata Suyang. Ya, dalam pandangan Suyang, masalah ini sesederhana itu. Seseorang dari kekuatan besar pasti telah melakukan beberapa trik. Dalam waktu singkat, formasi segel diubah menjadi labirin secara tersembunyi. Hanya kekuatan besar yang bisa melakukannya. Sulong tampak tercengang, dia sepertinya baru saja mendengar Suyang berkata, bertanya pada keluarga demi keluarga. Meskipun kedengarannya seperti ini memang cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi bahkan jika ditemukan, binatang buas itu sangat kuat, bahkan jika ia mengejar seluruh sekte Tianyang, itu tidak akan membantu. Mungkin tidak ada gunanya menarik tukang reparasi di seluruh Kabupaten Tianwu. Saya takut Kabupaten Tianwu akan mementaskan pemandangan 1000 tahun yang lalu lagi.
Melihat wajah Sulong berubah terus-menerus, Su Yang tahu bahwa dia takut dengan kekuatan binatang buas itu, dan tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu khawatir. Selama aku menemukan binatang buas itu, aku bisa menyodoknya sampai mati dengan satu jari, jangan khawatir." Sulong memandang Su Yang tercengang, meskipun dia telah mendengar beberapa legenda tentang Su Yang. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa Su Yang sama sekali tidak mengenal langit dan bumi. Binatang buas itu 1000 tahun yang lalu, tetapi beberapa lusin atau lebih pembudidaya tahap jiwa baru lahir mengorbankan hidup mereka, dan dengan sedikit keberuntungan, itu dengan enggan disegel. Su Yang berkata bahwa jari bisa ditusuk sampai mati, yang benar-benar keterlaluan. "Teman kecil, aku tidak tahu apakah ada sesuatu, aku harus mengatakannya atau tidak," Sulong berkata dengan canggung. "Kalau begitu jangan katakan itu," kata Su Yang ringan. Dia juga tahu bahwa kekuatan besar di Kabupaten Tianwu hanya sedikit. "Karena binatang buas ini tidak lagi di dalammu, maka aku akan pergi mencari di tempat lain," Su Yang berkata dengan ringan. Begitu suara itu jatuh, dia keluar tanpa menunggu Sulong bereaksi. Sulong melihat bayangan yang melewati Su Yang, menggelengkan kepalanya, dan mengabaikan Su Yang. Melihat formasi segel kosong, semakin aku memikirkannya, semakin menyedihkan jadinya, dan hampir bunuh diri oleh formasi ini untuk berterima kasih kepada dunia. Su Yang dengan cepat datang ke gerbang Tianyangzong, dan baru saja melihat Zhao Tianyu mengemudikan kapal roh untuk pergi. Su Yang melangkah maju dan berkata, "Bawa aku tumpangan." Zhao Tianyu memandang Su Yang, merasa krisan itu rapat, dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Su, ada apa?" "Binatang buas, sudah tidak ada di sini lagi, aku akan pergi ke beberapa tempat," kata Su Yang langsung tanpa bersembunyi. Zhao Tianyu konyol selama beberapa detik, dan setelah beberapa detik, dia berkata seolah-olah dia tidak mendengar. "Tuan Su, Anda ingin pergi kemana?" "Lelang Limbao," kata Su Yang ringan. Meskipun Zhao Tianyu tidak tahu apa yang dilakukan Su Yang di pelelangan Limbao, dia tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa mengikuti permintaan Su Yang. Setelah beberapa saat, Su Yang datang ke pelelangan Limbao. Benar saja, tempat lelang Turingbao di Kabupaten Tianwu jauh lebih besar daripada tempat lelang di Qizhou. Di belakang tempat pelelangan, ada halaman luas dengan bebatuan dan air. Burung dan bunga harum, dan pepohonan menjadi hutan. "Tuanku, ini adalah kediaman Tuan Sang Tianjun," kata Zhao Tianyu. Su Yang mengangguk dan berjalan menuju halaman. "Berhenti, siapa kamu?" "Ini adalah kediaman Presiden Lelang Limbao Cabang Kabupaten Tianwu. Anda tidak bisa masuk jika Anda menganggur." Begitu kaki depan Su Yang masuk ke gerbang, kedua penjaga berjalan ke arah Su Yang dengan agresif dan memarahi.